Dan semua bid'ah itu sesat, nggak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam Islam, nggak ada. Tidak ada. Antum perhatikan di halaman 84 ini. Perhatikan. Nabi bersabda SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Antum perhatikan di sini ada kalimat kullu 2 kali. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya ambil di bagian akhir, antum perhatikan. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Nasai dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kalimat setiap kesesatan tempat neraka, ada nggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Saya ulangi lagi. Ada nggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Tidak ada. Semua kesesatan tempatnya di mana? Neraka. Ini kalimatnya kullu. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya neraka. Artinya semua kesesatan tempatnya di neraka, nggak di sorga. Semuanya. Sekarang kita kembali lagi yang awal. Kalimatnya apa? Kullu bid'atin dhalalah. Ustadz Aneh ini menjelaskan riwayat tentang semua bid'ah adalah sesat dan sesat itu di neraka dengan metode yang sangat kaku dan baku, seakan-akan pintu penjabaran dari riwayat tersebut sudah tertutup. Jika demikian halnya, maka dia harus konsisten dengan penafsirannya tersebut. Sekarang mari kita lihat siapa saja yang telah melakukan bid'ah dan berakhir ke neraka. Dalam kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman karya Al-Baihaqi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Maktabah Ar-Rushd, cetakan pertama tahun 2003, halaman 346. Diriwayatkan dari Nafi dari Ibn Umar yang berkata, Umar bin Khattab belajar surat Al-Baqarah selama 12 tahun. Ketika dia menyelesaikannya, dia menyembelih unta atau kambing. Apakah yang telah dilakukan oleh Khalifah kedua pernah dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Ustadz Aneh ini berani mengatakan bahwa beliau akan masuk neraka karena telah melakukan bid'ah? Dalam kitab Hilyatul Aulia, karya Abu Nuaim, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan tahun 1996, halaman 113. Abu Nuaim berkata, di saat mereka membawa Khubayb keluar dari tanah suci agar mereka dapat membunuhnya di Al-Hil, yaitu di luar tanah suci, Khubayb, yaitu bin Adi, salah satu sahabat Nabi, berkata kepada mereka, biarkan aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu mereka pun membiarkannya melakukan sholat. Lalu Khubayb berkata, demi Allah, jika bukan karena kalian mengira bahwa yang ada pada diriku ini adalah suatu kegelisahan, maka akan kutambah rakaatnya. Ya Allah, hitunglah mereka satu persatu dan bunuhlah mereka secara berserakan, dan jangan kau sisakan satu orang pun di antara mereka. Sampai kalimat, kemudian Abu Saru'ah Uqbah bin Al-Harith menghampirinya dan membunuhnya. Dan Khubayb saat itu merupakan orang pertama yang mensunahkan sholat. Kami tegaskan, orang pertama yang mensunahkan sholat bagi setiap muslim yang terbunuh dengan sabar. Dalam riwayat ini dinyatakan dengan jelas bahwa Khubayb telah melakukan sholat 2 rakaat sebelum dia dibunuh, yang mana hal tersebut tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Sekarang mari kita lihat siapakah Khubayb ini. Dalam kitab Al-Isabah, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 225. Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, Khubayb bin Adi sampai kalimat Al-Ansari Al-Ausi. Beliau termasuk yang menyaksikan peperangan Badar dan syahid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau adalah seorang sahabat Nabi yang pernah ikut di perang Badar. Namun amat disayangkan, akhir kehidupannya akan masuk neraka dalam pandangan kelompok Ustadz Aneh, karena beliau telah melakukan bid'ah. Dalam kitab yang sama, jilid 3,
halaman 455 sampai 456. Ibn Hajar berkata Abu Ali Al-Qali telah menyampaikan kepada kami Abu Ishaq Az-Zajjaj, telah menyampaikan kepada kami Abul Abbas Al-Mubarrad yang berkata, orang pertama yang meletakkan yaitu kaidah bahasa Arab dan yang memberikan titik di dalam Al-Quran adalah Abul Aswad, dan dia telah ditanya dari siapa dia mendapatkan keterangan ilmu tersebut. Dia menjawab, aku mendapatkannya dari Ali bin Abi Thalib. Apakah Al-Quran di zaman Rasulullah sudah terdapat harokat atau titik pada huruf-huruf tertentu? Atau yang memberi titik tersebut akan masuk neraka dalam pandangan kelompok ustadz aneh karena dia telah melakukan bid'ah? Inilah akibat kekakuan dan kecerobohan di dalam menyimpulkan suatu riwayat atau hadis yang datang dari Rasulullah, dan sekaligus menunjukkan bahwa ustadz aneh ini minim sekali dalam pengetahuan. Sekarang mari kita lihat siapa lagi yang digolongkan calon penghuni neraka oleh ustadz aneh. Dalam kitab Dar'ut Ta'arud Al-Aqli wa Naqli karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 1 halaman 248 sampai 249. Ibn Taimiyah berkata, dan apa-apa yang bertentangan dengan nas-nas, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, maka hal tersebut adalah bid'ah menurut kesepakatan kaum muslimin. Dan apa-apa yang tidak diketahui bahwa hal itu bertentangan dengan nas-nas tadi, terkadang tidak dinamakan bid'ah. Kemudian Ibn Taimiyah menukil pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Berkata Imam Asy-Syafi'i, bid'ah ada dua jenis. Jenis pertama adalah bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, atau Ijma, atau bertentangan dengan riwayat dari sebagian sahabat Rasulullah. Hal ini adalah bid'ah yang sesat. Jenis kedua adalah bid'ah yang tidak bertentangan dengan semua itu. Hal ini terkadang adalah baik, yaitu bid'ah hasanah. Kami tegaskan, bid'ah hasanah. Ternyata Imam Syafi'i telah meyakini adanya bid'ah hasanah, dan hal tersebut tidak dipungkiri oleh gembong ustadz aneh, yaitu Ibn Taimiyah. Ini merupakan dalil bahwa hal-hal baru yang sejalan dengan syariat, yaitu bid'ah hasanah, telah dilakukan oleh sahabat Nabi, sedangkan mereka adalah orang yang lebih memahami agama Islam dibandingkan kelompok ustadz aneh ini. Dan masih banyak lagi contoh lain dari amalan para salaf yang tidak terdapat di zaman Nabi. Karena itu kami sarankan kepada pemirsa, jangan cepat percaya dengan slogan bid'ah yang sering dibawakan oleh para ustadz Wahabi yang tidak jelas keilmuannya.